Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan meja lipat portable dengan mata kuliah pengantar rekayasa dan desain, dan dosen pengampu Pak Al-Bahri SST MT, yang beranggotakan saya Rehan Sahira dengan NPM 230411101100043. Saya akan menjelaskan definisi problem dari perancangan meja lipat portable. Yang pertama ada kebutuhan, yaitu individu terutama pelajar dan pekerja yang sering berpergian mengalami kesulitan dalam menyediakan ruang belajar yang efisien dan mudah dibawa ke berbagai tempat. Definisi masalahnya yaitu perancangan meja lipat belajar portable dengan tambahan laci untuk memenuhi kebutuhan efisiensi, portabilitas, kenyamanan, dan kepraktisan bagi pengguna yang sering berpergian. Selanjutnya yaitu membuat daftar spesifikasi. Yang pertama ada kinerja, yaitu domainnya meja harus dapat dilipat dengan mudah dan cepat. Kemudian laci tambahan harus dapat menampung pulpen, buku catatan, atau barang kecil belajar lainnya. Wish, yaitu meja harus stabil dan kokoh saat digunakan. Yang kedua ada geometri, domainnya dimensi meja saat terbuka memiliki panjang 60 cm, lebar 30 cm, tebal 1,5 cm, tinggi kaki meja 26 cm. Kemudian untuk dimensi laci kiri dan laci kanan memiliki panjang depan 28 cm, lebar laci 26 cm, ketinggian 3 cm. Untuk dimensi kaki mejanya memiliki panjang 26 cm, ketebalan 2 cm, lebar 3 cm. Penahan kaki meja untuk menahan antara dua kaki meja memiliki panjang 28 cm. Yang ketiga, bahan. Domainnya material meja harus ringan dan kuat menggunakan bahan kayu. Kemudian lacinya terbuat dari aluminium. Wishnya meja harus menggunakan bahan kayu berkualitas tinggi yang tidak hanya ringan namun juga kuat. Kemudian laci yang terbuat dari aluminium tahan terhadap korosi atau karat. Ini akan memastikan keberlanjutan fungsional dan estetika laci meja seiring waktu. Kemudian ada energi, tidak memerlukan sumber daya energi eksternal. Yang kelima ada waktu, domainnya meja harus dapat diproduksi dalam waktu kurang dari 48 jam. Yang keenam biaya, domainnya biaya produksi harus terjangkau untuk pengguna umum. Yang ketujuh manufaktur, domainnya meja lipat belajar harus dapat diproduksi menggunakan peralatan yang tersedia di tingkat lokal. Kemudian tim produksi harus memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan peralatan dan menjalankan operasi produksi dengan efisien. Kemudian wishnya ketersediaan material kayu berkualitas tinggi yang dapat ditemukan secara lokal. Yang kedelapan ada standar, yaitu domainnya material kayu yang digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk memastikan daya tahan dan integritas struktural yang memadai. Kemudian wish, meja lipat belajar harus mematuhi standar keselamatan produk yang berlaku, termasuk ketahanan terhadap beban tertentu, ketahanan terhadap api jika berlaku, dan ketentuan keselamatan lainnya. Yang kesembilan ada keamanan, domainnya desain meja harus aman untuk digunakan dan tidak menyebabkan cedera. Yang ke-10 transportasi, domainnya meja harus dapat dilipat menjadi bentuk yang mudah diangkut. Wishnya meja harus dapat dimuat dalam mobil kecil atau truk kecil untuk memudahkan transportasi ke tempat belajar atau tempat kerja. Yang ke-11 ergonomi, domainnya permukaan meja harus dirancang untuk memberikan kenyamanan saat belajar atau bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kemudian saya akan menjelaskan konseptualisasi desain pada meja lipat portable. Yang pertama ada definisi konsep desain pada meja lipat portable. Konsep desain meja lipat portable ini bertujuan menciptakan produk yang optimal dalam hal fungsionalitas, portabilitas, dan kepraktisan dengan bahan kayu sebagai elemen utama. Selain itu, laci pada meja ini akan terbuat dari aluminium yang tahan terhadap korosi, memberikan
tambahan keunggulan dalam ketahanan dan estetika. Kemudian kita membuat proses konsep, yaitu yang pertama tabletop, kemudian laci meja, kemudian kaki meja, kemudian menjadi meja lipat portable. Perkenalkan, nama saya Nabi Sokan Umara, NPM 230411101070. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan tadi. Yang pertama ada konseptualisasi sebagai alternatif, bentuk lipatan sederhana. Desain meja lipat memanfaatkan lipatan yang sederhana untuk memungkinkan pengguna membuka dan menutup meja dengan mudah. Lipatan ini dirancang untuk tidak memerlukan usaha ekstra dari pengguna. Lalu ada sistem kunci yang efisien. Mekanisme kunci atau pengunci yang efisien diterapkan di beberapa titik kritis untuk memastikan stabilitas meja saat digunakan. Sistem ini tetap mudah dioperasikan dan tidak menghambat proses lipatan. Lalu ada material ringan dan kuat. Bagian utama meja terbuat dari kayu berkualitas tinggi untuk memberikan kehangatan dan estetika yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ada laci tambahan yang terbuat dari aluminium untuk memastikan bahwa meja tersebut ringan, tahan korosi, dan memberikan sentuhan modern. Aluminium juga memberikan kontras visual yang menarik dengan bahan kayu. Penyimpanan yang efisien. Laci aluminium menyediakan ruang penyimpanan tambahan yang efisien dan mudah diakses sistem penyimpanan. Ini dirancang untuk menyimpan barang-barang kecil seperti alat tulis yang digunakan oleh pengguna. Lalu ada ketinggian yang disesuaikan. Mekanisme ketinggian dapat disesuaikan memungkinkan pengguna menyesuaikan tinggi meja yang sesuai kebutuhan ergonomis mereka. Ini meningkatkan kenyamanan selama penggunaan untuk berbagai tujuan. Lalu ada desain estetis yang menarik. Kombinasi dari bahan kayu dan aluminium menciptakan desain yang estetis, menggabungkan kehangatan dan sentuhan modern. Desain ini tidak hanya fungsional tetapi juga eye-catching. Lalu ada kemudahan transportasi. Pegangan terintegrasi atau desain khusus pada bagian lipatan memberikan kemudahan dalam mengangkat dan membawa meja secara portable. Ini membuatnya lebih ideal untuk digunakan di berbagai lokasi. Lalu ada stabilitas dan kenyamanan. Konstruksi kayu yang kokoh dan sistem kunci yang andal memastikan tetap stabil saat digunakan, mengurangi risiko kecelakaan atau ketidaknyamanan. Dengan menyatukan keunggulan bahan kayu dan aluminium dalam desain yang cermat, meja lipat portable menjadi solusi yang optimal, menawarkan fungsionalitas tinggi, probabilitas, dan estetika yang menarik. Lalu ada curah pendapat, beberapa sudut pandang yang mungkin muncul terhadap konsep desain meja lipat portable ini. Yang pertama tuh seperti laci menghadap ke pengguna, yang kedua laci di samping kanan, yang ketiga ada laci di kanan dan di kirinya, yang keempat pegangan di atas meja, yang kelima pegangan di dalam kayu meja tersebut. Lalu kami mengeliminasi konsep terhadap konsep-konsep yang tadi itu hingga tersisa dua konsep saja. Konsep tersebut dieliminasi dilihat dari beberapa kriteria kenyamanan dan kestabilan. Di kenyamanan, desain pertama mengakibatkan pengguna harus memundurkan badannya saat membuka laci, karena laci tersebut berada tepat di depan pengguna. Lalu mengakibatkan ketidaknyamanan di desain kelima, menyulitkan pengguna dalam menggenggam karena posisi tangan yang kurang optimal. Yang kedua ada di kestabilannya. Di kestabilan, di desain 2 menghasilkan posisi meja yang tidak stabil karena laci dibuka oleh pengguna atau dengan kata lain menghasilkan ketidakseimbangan yang berat. Jadi konsep alternatif yang tersisa adalah konsep yang ketiga dan keempat. Lalu didapat tahap dokumentasi seperti gambar tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Lutfia Azahra dengan NPM 23041101000049. Presentasi akan saya ambil alih, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Sekarang yang akan saya bacakan yaitu aturan dan rules. Dalam merancang meja lipat portable berbahan kayu dengan tambahan laci dari aluminium, berikut adalah contoh penerapan beberapa aturan desain yang telah disebutkan. Yang pertama yaitu sederhana dan intuitif. Desain meja lipat menggunakan mekanisme lipatan yang sederhana dan mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk membuka dan menutup meja dengan cepat tanpa perlu instruksi yang rumit. Yang kedua yaitu proporsi dan seimbang. Proporsi antara bagian dan bagian utama meja diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan estetika yang seimbang, menjaga keseimbangan visual tanpa mengurangi fungsionalitas. Yang ketiga yaitu kekuatan dan stabilitas. Konstruksi meja menggunakan bahan kayu berkualitas tinggi dan sambungan yang kuat untuk memastikan kekuatan dan stabilitas sehingga meja dapat menanggung beban dengan aman. Yang keempat yaitu material yang tepat. Bahan kayu untuk bagian utama, lalu laci dengan bahan aluminium untuk memberikan ringan, tahan korosi, dan tampilan modern. Dan yang terakhir yaitu ergonomi pengguna. Ketinggian meja dapat disesuaikan secara fleksibel karena memiliki kaki yang dapat dilipat dan ditutup, memberikan kenyamanan pengguna saat digunakan untuk berbagai kegiatan. Selanjutnya yaitu kemudahan perawatan. Permukaan meja dilapisi dengan bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, meminimalkan upaya perawatan dan memastikan meja masih tetap menarik untuk jangka waktu pakai yang panjang. Selanjutnya, keamanan pengguna. Sistem pengunci yang efisien diterapkan pada bagian lipatan untuk mencegah kecelakaan atau penutupan yang tidak sengaja saat meja sedang digunakan. Yang selanjutnya yaitu portabilitas atau penyimpanan. Desain lipatan memastikan kemudahan dalam proses penyimpanan dan transportasi, sementara laci aluminium menyediakan ruang tambahan untuk menyimpan barang-barang kecil seperti alat tulis dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu harmoni dengan lingkungan. Warna dan tekstur kayu dipilih untuk menciptakan keselarasan visual dengan lingkungan sekitar, menciptakan tampilan yang serasi dan alami. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu satu dekomposisi fungsional untuk sistem yang kompleks. Yaitu ada fungsi utama, fungsi lipatan, fungsi ketinggian yang disesuaikan, dan fungsi penyimpanan efisien. Yang pertama yaitu fungsi utama. Tujuan utama menyediakan platform yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti bekerja, belajar, dan sebagainya. Deskripsinya yaitu membentuk struktur dasar meja lipat yang dapat menopang berbagai beban dengan stabil. Yang selanjutnya yaitu fungsi lipatan. Tujuan utama dari fungsi lipatan yaitu memungkinkan meja untuk dilipat menjadi bentuk yang lebih kecil dan portable. Deskripsinya mengembangkan mekanisme lipatan yang mudah digunakan dan menjaga keamanan serta kestabilan pada saat sedang digunakan. Kemudian selanjutnya ada fungsi ketinggian yang disesuaikan. Yang dimaksud dengan fungsi ketinggian yang disesuaikan yaitu menyesuaikan tinggi meja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Deskripsinya seperti memasukkan sistem yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ketinggian meja dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan efisien. Tujuan utamanya memudahkan penyimpanan dan transportasi meja lipat. Deskripsinya menyediakan mekanisme penyimpanan yang kompak dan efisien saat meja sedang dilipat dan tidak dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi sistem kunci atau pengunci. Tujuan utamanya menjamin kestabilitasan meja saat sedang dikunci atau sedang tidak dipakai dilipat kakinya. Deskripsinya memasukkan sistem kunci atau pengunci yang aman dan mudah dioperasikan. Selanjutnya fungsi estetika dan desain menarik. Tujuan utamanya menyajikan meja lipat dengan aspek estetika yang menarik. Deskripsinya menyelaraskan warna, bentuk, dan detail desain untuk menciptakan tampilan yang menarik dan sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Yang terakhir yaitu fungsi kemudahan pengguna. Tujuan utama mencegah potensi kecelakaan atau cedera saat sedang penggunaan meja lipat portable. Deskripsinya memasukkan fitur keamanan seperti sudut yang tumpul atau pengunci yang dapat diandalkan. Saya Dina Esa Putri dengan NPM 23041101001000. Presentasi kali ini saya ambil alih di mana saya akan menjelaskan evaluasi dan seleksi desain pada meja lipat portable.
Nah, untuk evaluasi sendiri adalah proses penilaian sistematis terhadap kinerja dan karakteristik desain tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangannya yang berkaitan dengan portabilitas dan fungsi lipatnya. Yang termasuk ke dalamnya adalah kemudahan pembuatan, ketahanan, dan desain untuk penyesuaian. Nah, untuk seleksi desain sendiri adalah proses pemilihan opsi desain terbaik berdasarkan evaluasi yang mencakup aspek portabilitas, kestabilan, dan kemudahan pengguna. Seperti bagaimana dicantumkan dalam slide ini, di mana ada meja yang memiliki 4 kaki yang bisa dilipat dan 2 laci yang multifungsi. Nah, untuk slide selanjutnya adalah rancangan. Rancangan pada meja lipat portable adalah representasi visual atau deskriptif dari struktur dan fitur desain yang memungkinkan mobilitas dan kepraktisan. Hal ini tunduk pada persyaratan desain utama seperti bentuknya tidak rumit, material tahan lama, estetika menarik, dan harga ekonomis tentunya. Untuk mengevaluasi dan menyeleksi desain memerlukan beberapa pertanyaan. Sejauh mana meja lipat memenuhi kebutuhan portabilitas? Bagaimana tingkat kestabilan meja saat digunakan dan dilipat? Apakah desain mempertimbangkan kemudahan penyimpanan? Nah, jawabannya adalah meja lipat memenuhi kebutuhan portabilitas dengan desain yang memperhitungkan bobot ringan dan kemudahan lipatan. Faktor portabilitas ditingkatkan dengan material ringan dan konstruksi yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membawa meja ke lokasi yang diinginkan. Sejalan dengan itu, tingkat kestabilan meja saat digunakan menjadi pertimbangan utama. Desain harus menjamin kekuatan struktural yang memadai sehingga meja dapat menopang berat barang dengan aman tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna. Selain itu, kestabilan meja saat dilipat juga penting dan desain lipatan harus menghindari resiko perlipatan tidak sengaja. Dalam konteks penyimpanan, desain meja lipat didesain dengan mempertimbangkan kemudahan penyimpanan. Sistem lipatan yang efisien memungkinkan meja untuk dilipat menjadi ukuran yang kompak. Kemudahan penyimpanan di ruang terbatas seperti lemari atau gudang. Fleksibilitas penyimpanan ini menjadikan meja lipat solusi yang praktis untuk ruang yang terbatas. Mendukung gaya hidup yang dinamis di mana mobilitas dan efisiensi penyimpanan menjadi pertimbangan utama. Pada desain meja lipat portable ini bisa modular karena memenuhi sejumlah faktor termasuk trend design. Saat ini, preferensi konsumen pada inovasi produk diantaranya desain meja lipat portable yang modular mengikuti tren desain kontemporer, preferensi konsumen, dan inovasi produk dengan beberapa faktor. Kunci pertama, modularitas memungkinkan pengguna untuk mengkustomisasi meja sesuai dengan kebutuhan mereka, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan sesuai dengan gaya hidup modern yang serba cepat dan beragam. Fleksibilitas ini juga mencerminkan tren di mana konsumen mencari produk yang dapat beradaptasi dengan berbagai situasi. Selanjutnya, modularitas mendukung inovasi produk dengan memungkinkan penambahan atau pergantian komponen secara mudah. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tahan produk tetapi juga memberikan kesan bahwa meja ini bersifat evolusioner dan dapat berkembang seiring waktu. Ini sejalan dengan preferensi konsumen terhadap produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memiliki daya tahan dan nilai jangka yang panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, desain meja lipat portable yang modular dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dinamis dan memenangkan hati konsumen yang mencari kombinasi antara fungsionalitas, gaya, dan kemampuan beradaptasi. Saya Alfira Azmi, NPM 2304111010003. Presentasi saya ambil alih. Desain untuk ketahanan. Desain ketahanan untuk meja lipat portable ini dapat mencakup beberapa aspek material berkualitas tinggi, menggunakan bahan yang tahan lama dan berkualitas tinggi seperti aluminium, baja ringan, atau bahan komposit yang kuat. Dapat meningkatkan ketahanan meja terhadap tekanan dan aus. Konstruksi kuat dan stabil. Desain struktural harus memastikan kekuatan dan stabilitas meja saat digunakan, penekanan pada sambungan yang kokoh, dan konstruksi yang tahan terhadap beban
akan meningkatkan daya tahan produk. Perlindungan terhadap korosi dan kerusakan. Melindungi material dari korosi, goresan, dan kerusakan lainnya dapat meningkatkan umur pakai meja. Pilihan pelapis atau pelindung khusus dapat digunakan untuk menanggulangi dampak lingkungan dan pemakaian sehari-hari. Sistem lipatan yang tahan lama. Jika meja lipat, sistem lipatan harus dirancang untuk menahan penggunaan berulang tanpa mengurangi kestabilan atau integritas struktural komponen. Lipatan harus dapat bertahan dalam kondisi penggunaan sehari-hari. Uji beban dan keandalan produk. Melakukan uji beban dan pengujian keandalan produk secara menyeluruh akan membantu memastikan bahwa meja mampu menanggung beban yang diharapkan dan tetap berfungsi baik setelah penggunaan yang intensif. Faktor lingkungan. Mempertimbangkan faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu ekstrim, dan paparan elemen alam lainnya juga penting. Desain harus mampu menanggung kondisi lingkungan yang beragam. Dengan menghitung aspek-aspek ini, desain meja lipat portable dapat terancang untuk mencapai tingkat ketahanan yang tinggi, memenuhi tuntutan penggunaan sehari-hari, dan lingkungan yang beragam. Solusi kesalahan produksi. Untuk mengatasi kesalahan produksi, diperlukan kontrol kualitas yang ketat selama tahap pembuatan. Pengujian berkala terhadap setiap komponen dan fungsi jam dapat membantu mendeteksi kesalahan sejak awal, sehingga dapat diperbaiki sebelum produk sampai ke konsumen. Perubahan lingkungan. Desain harus mempertimbangkan perubahan lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Penggunaan bahan yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim dan pengujian simulasi lingkungan dapat membantu menangani dampak perubahan tersebut. Keausan internal. Penggunaan bahan berkualitas tinggi dan peningkatan pada sistem pemantulan atau suspensi dapat membantu mengurangi keausan internal. Perawatan rutin dan pemeliharaan juga diperlukan untuk memperpanjang umur pakai. Desain penyesuaian. Desain untuk penyesuaian pada meja lipat portable dapat mencakup beberapa fitur yang memudahkan pengguna untuk penggunaan meja lipat. Beberapa contoh desain penyesuaian yaitu penyesuaian ketinggian. Fitur yang memungkinkan penggunaan menyesuaikan ketinggian meja sesuai dengan preferensi ergonomis mereka, mendukung kenyamanan dan produktivitas selama penggunaan. Modularitas aksesoris. Desain meja yang modular memungkinkan pengguna memasang atau melepas aksesoris tambahan seperti lampu meja, penahan kertas, atau pegangan tatakan pena sesuai kebutuhan mereka. Slot penyimpanan tersembunyi. Menyematkan slot atau ruang penyimpanan yang tersembunyi di meja untuk menyimpan perangkat, pena, atau benda kecil lainnya agar permukaan meja tetap bersih dan rapi. Sistem manajemen kabel terintegrasi menyertakan sistem manajemen kabel yang terintegrasi untuk menjaga tata letak kabel-kabel agar tidak berantakan dan memberikan keindahan visual. Permukaan anti gores atau tahan noda. Menggunakan bahan yang tahan gores atau mudah dibersihkan untuk permukaan meja, meningkatkan daya tahan dan mempermudah perawatan. Penyemat port USB atau soket listrik. Menyediakan port USB atau soket listrik terintegrasi di meja untuk pengisian daya perangkat elektronik tanpa perlu mencari colokan tambahan. Desain liputan yang mudah. Sistem lipatan yang dirancang dengan baik, mudah digunakan dan kokoh, memungkinkan meja untuk dilipat dan disimpan dengan cepat tanpa kesulitan. Dengan memperhitungkan fitur-fitur ini,
desain meja lipat portable dapat memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih besar kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Perkenalkan, nama saya Riotona Aurora Romei Harahap, NPM 2304 111010029. Baik, presentasi saya ambil alih. Di sini saya akan menjelaskan matrik keputusan. Matrik keputusan dibuat untuk menilai desain yang telah dibuat. Di sini terdapat tabel dari matrik keputusan. Terdapat 3 kolom, yaitu nomor, evaluasi kriteria desain, dan bobot kriteria. Di evaluasi kriteria desain terdapat 9 poin untuk menilai desain yang telah dibuat. Dan bobot kriteria terdapat 4 macam nilai untuk menilai desain yang ada. Selanjutnya, menafsirkan hasil dari metrik. Hasil metrik evaluasi untuk meja lipat portable menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek desain. Dari penilaian ini terlihat bahwa fungsionalitas meja mendapat perhatian utama dengan menekankan kemampuan penyesuaian tinggi, modularitas aksesori, dan portabilitas yang efisien. Evaluasi juga mencerminkan keberhasilan dalam memilih bahan dan konstruksi yang memastikan kestabilan serta daya tahan terhadap pemakaian sehari-hari. Dalam aspek ekonomi, hasil matriks menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kenyamanan pengguna dan kepraktisan penggunaan. Fitur-fitur seperti penyimpanan tersembunyi dan sistem manajemen kabel terintegrasi memperkuat fokus pada kepraktisan dan estetika dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan rapi. Evaluasi keamanan tampak mencakup desain yang memperhitungkan stabilitas meja saat digunakan dan sistem pengunci untuk mencegah lipatan yang tidak sengaja dan memastikan keselamatan pengguna. Aspek estetika juga diakui dengan menyematkan elemen-elemen visual yang menarik dan dapat meningkatkan daya tarik produk. Dari segi biaya produksi, hasil matriks memberikan gambaran tentang efisiensi dan keterjangkauan produksi meja lipat. Pemilihan bahan yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi daur ulang menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan. Secara keseluruhan, penafsiran hasil matriks meja lipat portable mencerminkan pencapaian yang seimbang antara fungsionalitas, keamanan, estetika, dan keberlanjutan. Desain ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional pengguna, tetapi juga menawarkan pengalaman estetika yang menarik dan memperhitungkan aspek keamanan serta keberlanjutan dalam proses produksi. Selanjutnya, pencapaian desain evaluasi alternatif. Proses evaluasi desain alternatif pada meja lipat portable mencapai pencapaian signifikan dalam mengoptimalkan fungsi, estetika, dan keamanan produk. Dalam konteks fungsionalitas, evaluasi tersebut memastikan bahwa meja dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingginya, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan, dan memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Penekanan pada pemilihan bahan dan konstruksi yang kokoh membantu mencapai kestabilan meja, mempertimbangkan kekuatan dan keberlanjutan bahan. Aspek ergonomi dinilai untuk memastikan kenyamanan pengguna selama penggunaan jangka panjang, dengan memperhatikan tinggi yang dapat disesuaikan dan desain permukaan yang mendukung postur tubuh yang baik. Keamanan juga menjadi fokus evaluasi dengan penilaian terhadap stabilitas meja saat digunakan dan penerapan fitur keamanan untuk mencegah lipatan tidak sengaja. Aspek estetika juga diakui dengan mengevaluasi elemen visual, warna, dan bentuk desain agar tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual. Evaluasi biaya produksi memastikan bahwa desain dapat dihasilkan secara efisien dan terjangkau. Sementara aspek keberlanjutan memperhitungkan pilihan bahan yang ramah lingkungan dan kemungkinan daur ulang komponen meja. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, evaluasi desain alternatif berhasil mencapai keseimbangan antara fungsi, keamanan, estetika, dan keberlanjutan, serta memastikan bahwa meja lipat portable tidak hanya memenuhi harapan pengguna, tetapi juga dapat diproduksi dengan efisien dan bertanggung jawab secara lingkungan. Baik, saya di sini akan memperkenalkan desain detail step 4. Pada langkah 4, desain rinci ini yang paling utama adalah menentukan spesifikasi detail dari meja portable.
Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa meja tidak hanya memenuhi persyaratan awal, tetapi juga di masa yang akan datang. Meja portable dapat dilipat atau dibongkar dengan nyaman. Meja juga harus ringan agar mudah dibawa atau dipindahkan. Kemudian, kekuatan dan stabilitas meja mampu menopang beban hingga 50 kg. Keamanan pada meja seperti sudut dan tepi meja harus halus agar aman bagi penggunanya. Kemudian, kemudahan penggunaan meja harus mudah dibuka dan dirakit tanpa memerlukan alat khusus. Model dapat dilihat seperti berikut. Saya akan menjelaskan desain rincinya. Jadi, dimensi meja saat terbuka, panjang 60 cm, lebar 30 cm, tebal 1,5 cm, tinggi kaki meja 26 cm. Dimensi laci, laci kiri dan kanan, panjang depan 28 cm, lebar laci 38 cm, dan ketinggian 3 cm. Kaki meja, panjang 26 cm, ketebalan 2 cm, lebar 3 cm, dan penahan kaki untuk menahan antara dua kaki meja memiliki panjang 28 cm. Dapat dilihat sketsa rancangan tampak atas, laci, tampak bawah, dan rangka yang sudah disketsa memakai AutoCAD. Kesimpulannya adalah, tahap desain rinci adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa spesifikasi detail meja portable telah ditetapkan dengan cermat. Dengan demikian, resiko modifikasi yang mahal dapat diminimalkan. Dalam tahap desain rinci ini, mahasiswa teknik tahun pertama diharapkan membuat gambar teknis untuk meja portable. Panduan diberikan agar sesuai dengan tingkat keahlian, menggunakan gambar tangan yang rapi, penyesuaian skala yang tepat, pemandangan ortogonal, garis putus-putus yang tepat, dimensi yang esensial, catatan dan label yang jelas, dan detail manufaktur yang mungkin belum lengkap bagi mahasiswa tahun pertama. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.